Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 dari mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan yang diambil oleh Bapak Furkon. Pada hari ini saya bersama rekan saya Adrian akan mempresentasikan materi berjudul konsep dasar representasi pengetahuan. Di slide pertama kami akan membahas yaitu pertama ada definisi representasi pengetahuan. Apa sih itu metode yang digunakan untuk mengkodekan pengetahuan dalam sebuah sistem pakar yang berbasis pengetahuan. Representasi yang dimaksud adalah untuk menangkap sifat-sifat penting problem dan membuat informasi itu dapat diakses oleh prosedur pemecahan problem atau masalah. Lalu karakter model representasi pengetahuan. Yang pertama harus bisa diprogram dengan bahasa pemrograman atau dengan shell dan hasilnya disimpan dalam memori. Yang kedua, dirancang sedemikian rupa sehingga isinya dapat digunakan untuk proses penalaran. Yang ketiga, model representasi pengetahuan merupakan sebuah struktur data yang dapat dimanipulasi oleh mesin inferensi dan pencarian untuk aktivitas pencocokan pola. Selanjutnya, apa itu pengetahuan? Jadi definisi dari pengetahuan itu merupakan justified true belief, atau seseorang individu membenarkan atau justifies kebenaran atas kepercayaannya berdasarkan observasinya mengenai dunia. Jadi bila seseorang menciptakan pengetahuan, dia menciptakan pemahaman atas suatu situasi baru dengan cara berpegang pada kepercayaan yang telah dibenarkan. Lalu penciptaan pengetahuan tidak hanya merupakan kompilasi dari fakta-fakta, namun suatu proses yang unik pada manusia yang sulit disederhanakan atau ditiru. Lalu ada klasifikasi pengetahuan. Pengetahuan prosedural atau procedural knowledge lebih menekankan pada bagaimana melakukan sesuatu, seperti contohnya pengetahuan tentang bagaimana mencuci dengan menggunakan mesin cuci. Yang kedua, pengetahuan tentang bagaimana cara membuat makanan seperti puding misalnya. Yang ketiga, pengetahuan tentang bagaimana cara mengobati luka bakar. Lalu pengetahuan deklaratif atau declarative knowledge, yaitu menjawab pertanyaan apakah sesuatu bernilai salah atau benar. Contohnya seperti jangan memberikan pisau pada anak di bawah 3 tahun. Lalu yang kedua, buah apel berwarna hijau dan berbentuk bulat. Yang ketiga, pengetahuan tacit atau tacit knowledge, pengetahuan yang tidak bisa diungkapkan dengan bahasa, seperti bagaimana caranya kita mengayuh sepeda, itu harus dipraktikkan juga, tidak hanya teori. Lalu bagaimana cara menjinjit untuk menari balet, itu juga mesti dipraktekkan agar kita bisa melakukannya. Lalu di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama, metode memperoleh pengetahuan. Untuk metode memperoleh pengetahuan di sini bisa didapatkan secara manual berdasarkan interview, melacak proses penalaran, dan juga observasi. Lalu ada cara yang semi otomatis seperti pembangun pengetahuan dengan sedikit bantuan dari knowledge engineer, tetapi sumbernya masih dari expert. Yang terakhir ada cara yang otomatis, yaitu minimalnya input dari ahli ataupun knowledge engineer. Lalu metode representasi pengetahuan, yang pertama ada deklaratif, merepresentasikan fakta seperti jaringan semantik, frame, dan logika predikat. Lalu ada secara prosedural, yaitu merepresentasikan aksi dan prosedur, seperti contohnya pada proses kaidah produksi. Setelah itu, untuk kaidah produksi merupakan pengetahuan yang direpresentasikan dalam bentuk jika, maka. Jadi
Misalkan jika, maka diberikan kondisinya terlebih dahulu, maka setelah itu aksi yang akan dilakukan. Seperti contoh pada aturan pertama, jika terjadi luka, maka berikan obat luka atau betadine dan semacamnya. Aturan kedua, jika tidak mempunyai uang cash, maka ambil dari tabungan atau melakukan tarik tunai dan semacamnya seperti itu. Lalu lanjut di bentuk representasi pengetahuan akan dibacakan oleh rekan saya Adrian. Silakan. Ya, baik. Untuk bentuk representasi pengetahuan, di sini ada produksi, ada jaringan semantik, ada skemata, frame, dan logika. Untuk yang produksi atau sering juga disebut dengan himpunan produksi, baris produksi atau baris merupakan bentuk representasi menggunakan backhouse, nowhere from, atau bisa disebut dengan BNF sebagai meta language untuk menentukan sintaks bahasa. Meta language adalah suatu bahasa yang digunakan untuk menjelaskan bahasa. Suatu string atau deretan kata dapat dinyatakan sebagai kata atau kalimat yang valid jika dapat diturunkan atau diderivasi mulai dari simbol start sampai terbentuk kalimat dengan menggunakan baris produksi yang ditentukan. Ya, untuk selanjutnya ada jaringan semantik yang merupakan teknik representasi AI klasik yang digunakan untuk informasi proporsional, sehingga jaringan ini sering disebut juga sebagai jaringan proporsional. Proporsi merupakan kalimat baik benar maupun salah. Proporsi ini bentuk dari pengetahuan deklaratif karena proporsi menyatakan fakta yang selalu benar atau salah dan disebut atomik karena nilai kebenarannya tidak dapat dibagi lagi. Jaringan ini pertama kali dikembangkan untuk AI sebagai cara untuk menunjukkan memori manusia dan pemahaman bahasa. Untuk slide selanjutnya, di sini ada skemata dan frames. Untuk yang skemata dalam AI, bentuk skema atau skema, dan skematas digunakan untuk menjelaskan struktur pengetahuan yang lebih kompleks dengan jaringan semantik. Perbedaan skema dan semantik secara umum, skema ini memiliki struktur internal di dalam nodenya, sedangkan jaringan semantik tidak. Tabel jaringan semantik seluruhnya adalah pengetahuan tentang node. Jaringan semantik seperti struktur data dalam pengetahuan komputer, di mana kunci penelitian juga merupakan data yang disimpan dalam node. Skema adalah seperti struktur data, di mana node berisi record. Setiap record mungkin berisi data tunggal, record lain, atau pointer ke node yang lainnya. Ya, untuk frames diajukan sebagai metode yang melihat pemahaman bahasa natural dan bidang lain. Frame menyediakan struktur yang cocok untuk menunjukkan objek yang tipikal pada situasi tertentu yang diberikan, seperti stereotype. Jika jaringan semantik pada dasarnya adalah representasi dua dimensi dari pengetahuan, frame menambahkan dimensi ketiga dengan memungkinkan node untuk menyimpan untuk mempunyai struktur. Dan ini contoh frame objek mobil. Di kolom slot ada pabrik dan filternya Toyota Astra untuk model Corolla Altis, dan untuk tahun di sini diisi 2002, transmisinya otomatis, mesinnya bensin, rodanya 4 dan warnanya berwarna silver. Nah, ini silogisme merupakan logika formal pertama yang dikembangkan oleh filsuf Yunani Aristoteles pada abad keempat sebelum Masehi. Silogisme mempunyai dua premises dan satu conclusion. Premis adalah proporsi atau pernyataan yang selalu bernilai benar atau salah karena berdasarkan fakta. Conclusion adalah kesimpulan yang diturunkan dari dua pernyataan sebelumnya.
Silogisme adalah suatu argumen yang terbentuk dari pernyataan dengan salah satu keempat bentuknya berikut. Yang pertama, semua A adalah B, itu bisa disebut universal affirmative. Dan yang kedua, tidak A adalah B, itu bisa disebutnya dengan universal negatif. Beberapa A adalah B, itu disebut partikular afirmatif. Dan yang terakhir keempat, beberapa A adalah tidak B, itu partikular negatif. Huruf A dan B menggantikan kata benda, misalnya manusia, dan cuaca, dan sebagainya yang disebut terms of syllogism. Dan sekian dari kelompok kami, dari kelompok 7, saya Adrian Yusuf dan Faid. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.